Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mbak Yola, Ya, Mbak. silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku mulai, telepon. Si Mbak Budel telepon. Sebelum aku mulai, si Mbak Budel telepon. Sebelum aku mulai, biar teman-teman di rumah semangat. Biar teman-teman semangat. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Terima kasih ya teman-teman atas semangatnya. Ini semuanya puasa kan? Nggak ada yang motel kan di tengah-tengah hari ini? Puasa. Bagus. Oke, aku langsung masuk ke materi ya teman-teman. Jadi di sini aku Yola, aku mau ngejelasin mengenai materi by Coach Arifin. Kalau kalian mau lengkapnya, kalian bisa tonton di YouTube, ada judulnya yang strategi ekstrim target itu. Nah, ini aku ngejelasin apa yang aku pahami ya, yang aku pahami, kemudian aku nantinya akan aku kembangkan kayak gitu. Judulnya mengenai grow mindset. Udah muncul semua kan di layar? Mbak Biang, next. Jadi kita mulai dengan pengertian mindset itu sendiri. Menurut Adi W. Gunawan itu seorang hipnoterapi. Jadi kayak terapis hipnotis gitu loh teman-teman. Pengertian mindset menurut Adi adalah kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Jadi singkatnya gini, pengertian grow mindset, grow itu artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia kan berkembang, sementara mindset itu pola pikir. Jadi pengertian grow mindset itu adalah pola pikir yang bisa diubah keterampilan maupun kemampuannya kayak gitu. Jadi grow mindset itu pengertiannya kayak gitu. Pola pikir yang bisa diubah, kemudian dikembangkan, dan yang diubah dan dikembangkan ini adalah kemampuan dan juga keterampilan. Itu ya teman-teman. PPT-nya. Oke. Next slide Mbak Biang. Jadi mindset itu terbagi menjadi dua. Ada fixed mindset dan grow mindset. Fixed mindset itu ciri-cirinya itu lebih mudah berpuas diri saat sudah mendapatkan kesuksesan dan tidak berani keluar dari zona nyaman. Entengnya, maksudnya pengertian singkatnya, fixed mindset itu adalah pola pikir yang tetap, nggak mau berubah gitu loh. Mereka cenderung untuk fokus di zona nyaman, nggak mau keluar dari zona nyaman. Itu fixed mindset. Selanjutnya, kalau grow mindset itu lebih terbuka dengan tantangan dan mau belajar hal-hal yang baru. Kayak gitu. Next slide, Mbak Biang. Mbak Biang, next slide. Oke. Kita masuk ke ciri-ciri fixed mindset. Nanti teman-teman dari sini bisa nentuin teman-teman itu cenderung dalam mindset yang fix atau mindset yang grow. Jadi ciri fixed mindset itu yang pertama adalah cenderung menghindari tantangan. Terus kemudian yang kedua adalah kehilangan minat saat tugas menjadi sulit. Ini sering terjadi ya di toko kita, kalau misal kita banyak tugas, kita kan sering ngeluh kayak gitu. Terus yang ketiga adalah perlu dihargai atas sedikit usaha yang telah mereka kerjakan. Jadi ini maksudnya kalau kalian itu mengerjakan tugasnya itu nggak terlalu banyak, kalian itu kayak pengennya diapresiasi terus, padahal pekerjaannya itu misal cuman apa gitu, teman-teman. Terus selanjutnya adalah berkecil hati setelah penolakan atau kegagalan. Jadi kalau misal kalian itu mencapai kegagalan atau ada penolakan, kalian itu merasa rendah diri, terus
merasa gagal kayak gitu. Orangnya tuh cenderung kalau fixed mindset itu orangnya pesimis kayak gitu. Terus selanjutnya sama seperti yang aku sebutin tadi. Mbak Yol, on cam. Oh, Mbak, ini gini. Soalnya Mbak, apa namanya? Speaker ini harus dideketin dulu. Gitu suara aku nggak dengar nanti, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting on cam. Mbak Dela, ya Allah. Malu, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Engko tak, aku komen-komen mulai dari Fatin sampai sampean. Oke. Ya, Mbak ngono. Fatin ambil Mbak Yol. Tapi aku ambilnya jangan yang mulut ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Terus lanjut ke ciri grow mindset. Grow mindset itu cirinya yang pertama adalah selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Terus yang kedua adalah lebih termotivasi saat segalanya menjadi semakin sulit. Jadi ketika mereka diberikan tekanan, kemudian mereka itu diberikan tantangan, mereka itu jadi semakin termotivasi untuk bisa mengalahkan tantangan dan rintangan itu. Terus yang ketiga adalah tidak membiarkan satu kesalahan atau kemunduran menghentikan potensi mereka. Jadi kalau misal mereka itu diberikan kritik atau saran, kan kebanyakan orang, bahkan aku sendiri kan kayak mudah baper gitu kan. Nah, untuk orang yang punya pikiran grow mindset, mereka itu membuat kritik dan saran itu jadi kayak cambukan gitu loh, supaya mereka lebih berkembang. Gitu. Terus yang keempat adalah percaya bahwa kerja keras, oh gitu. Jadi percaya bahwa kerja keraslah yang penting karena bakat alami tidak cukup. Kan konsepnya grow mindset ini adalah kemampuan dan juga keterampilan yang bisa diubah. Kan kadang orang ngerasa sih kalau misal mereka itu dari lahir udah kayak nggak punya kemampuan pinter gitu kan. Menurut aku sih pinter itu bukan karena bodoh deh maksudnya. Bodoh itu bukan karena kita memang terlahir bodoh, tapi karena kita belum tahu kayak gitu. Jadi misal aku lebih tahu daripada kalian, itu bukan berarti aku pintar, karena aku tahu lebih dulu, aku lahir lebih dulu dibandingkan kalian. Jadi konsep orang bodoh itu sebenarnya nggak ada. Bodoh itu karena kalian belum tahu, belum belajar, kayak gitu. Jadi orang pintar itu sebenarnya bukan bawaan dari lahir, mungkin ada genetika, tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, orang bodoh pun bisa jadi orang pintar, kayak gitu. Terus yang kelima, ciri dari grow mindset itu adalah mencintai apa yang mereka lakukan dan tidak ingin berhenti melakukannya. Beda dengan konsep fixed mindset tadi yang artinya dia itu polanya tetap, nggak mau berkembang, nggak mau keluar dari zona nyaman. Kalau yang grow mindset itu orangnya suka tantangan baru. Mereka itu cenderung mencoba hal baru, tidak takut akan kegagalan, terus mereka itu lebih menerima kritik dan juga saran, kayak gitu ya. Terus lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Respon dari masing-masing mindset. Ada fixed mindset dan grow mindset. Sama seperti yang aku sebutin tadi, orang yang fixed mindset itu ketika dihadapkan dengan kegagalan, mereka itu cenderung depresi, tidak semangat dan minder. Mereka itu kayak rendah diri gitu loh, merasa mereka itu nggak mampu, kayak gitu, merasa mereka goblok, kayak gitu. Itu fixed mindset. Sementara grow mindset, orang yang dengan pola pikir grow mindset, mereka itu cenderung memperhatikan informasi lebih baik untuk kedepannya. Jadi mereka itu suka memotivasi diri sendiri, terus kemudian ketika ada tes yang sulit, mereka itu cenderung ingin ingin ngelawan gitu loh, ingin sukses gitu loh, kayak gitu ya. Selanjutnya Mbak, next slide. Ini kita di sini sama-sama belajar ya, barangkali apa yang aku ucapin nggak sesuai, nanti kalian bisa memberikan kritik dan saran di akhir. Siap. Ya. Terus kenapa perlu menganut grow mindset? Orang yang menganut pola pikir grow mindset, mereka itu kan yakin bahwa kemampuan dan keterampilan itu bisa dirubah. Karena kebanyakan orang itu intinya menganggap bahwa kalau aku intinya terlahir dari lahir itu bodoh, ya sampai besok pun bodoh. Gitu. Jadi sebenarnya grow mindset ini adalah pola pikir orang-orang yang sukses kayak gitu. Jadi mereka yakin bahwa keterampilan mereka yang saat ini misal berada di bawah, itu mereka sampai di pola pikir mereka jadinya keterampilan dan juga kemampuan mereka itu jadi lebih baik kayak gitu. Jadi ada motivasi untuk berkembang kayak gitu kalau grow mindset. Next. Oke. Terus
Di video itu juga disebutin hubungan grow mindset dengan kepuasan pelanggan. Intinya gini, jika kita menganut grow mindset dalam pekerjaan kita dan hubungannya dengan pelanggan, maka ini bisa menimbulkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Kenapa? Karena karena kita nantinya bisa menarik customer kembali di toko kita, terus mencegah penilaian negatif, terus juga ada menjadi promotor gratis bagi toko kita. Ini maksudnya kayak misal aku beli di toko situ, mbak-mbaknya pelayanannya ramah loh, kayak gini, mbaknya murah senyum loh, kayak gitu. Jadi maksudnya menjadi promotor gratis itu kayak gitu. Terus selanjutnya sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan. Selanjutnya, Mbak. Kalau kecepatan ngomong ya, teman-teman. Memang ngomongnya kayak gini. Oke, selanjutnya ada faktor pelanggan. Coach Arifin itu dijelasin faktor yang membuat pelanggan puas itu adalah yang pertama kualitas produk. Kalian tahu sendiri kan kalau kualitas produk di toko kita itu memang luar biasa kan, nggak ada yang lain kan. Jadi kalau dari kayak gitu. Terus dari harga, misal mungkin ada banyak perbandingan, misal banyak customer yang membanding-bandingkan harga. Ya udah kalian ngejelasinnya ke customer yang enak aja. Misal, oh gini, Pak, harga kita beda dengan yang lain karena supplier kita juga beda. Terus kemudian kalau di kita itu udah ada garansi, Pak. Jadi kalau misal Bapaknya beli 1 kali 24 jam dan ada kendala atau masalah dengan kartu tersebut ataupun aksesoris tersebut, nantinya Bapaknya itu bisa diganti. Nah, itu alasannya harga kita itu beda dari yang lain. Karena kalau yang lain kadang beli Bapaknya nggak diregistrasikan, nggak dibantu regis, kayak gitu. Tapi kalau di kita, udah kita bantu registrasi, kita bantu isikan, kemudian ada garansi juga. Jadi kalau beli di kita itu aman. Nah, itu alasannya kalau misal ada yang membandingkan harga kita dengan harga di toko lain. Jadi kita fokus dengan pelayanan yang ada di toko itu dan gimana cara kita komunikatif menjelasinnya ke customer kayak gitu. Terus gimana sih Mbak cara mengetahui kepuasan customer itu seperti apa? Cara mengetahui kepuasan customer itu artinya kalau customer kembali ke kita itu sama dengan customer puas gitu. Itu menurut coach. Jadi aku ulang gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan Mbak-mbak? Misal kiat-kiat atau cara meningkatkan grow mindset misalnya? Nggak ada, lanjut. Sudah diterima kasih Kok di nih. slide-nya di aku masih nomor 9? Sudah, terima kasih, thanks. Ya Allah, ini bu pohon-pohon kok lihat semua ini, ya ampun. Iya, Mbak Yola tadi ngejelasinnya terlalu cepat. Jadi ini slide-nya Mbak Yola nggak lihat Ya slide. Mbak, maaf. Nggak Iya, apa-apa. aku soalnya lihat slide-nya di HP. Posisi mulutnya megang HP sama lihat slide di HP yang satunya, Mbak. Soalnya HP ku agak sedikit error. Kalau misal aku Oke, nggak apa-apa. aku itu suaranya nggak muncul, Mbak. Nggak apa-apa. Mbak. Oke, Mbak. Mohon maaf. Dari pembahasan Mbak Yola ini tadi tentang grow mindset, ada yang mau ditanyakan? Silakan Tanya, bertanya. Bu. Siapa? Ya Allah, rupanya. Tanya. Siapa ini? Oh, Mbak Ciwe. Oke, Mbak Ciwe, silakan. On cam dong, on cam semua. Bentar. Iya, ini on cam. Kan tadi ada tipe mindset ya, Mbak Yol. Kan ada mindset apa tadi itu? Grow sama fix. Kalau semisal nih, aku itu misal ada di mindset apa namanya fix. Tapi tiba-tiba mindsetku itu kayak mindset itu pindah Pengen ke jadi grow. Kayak gitu ya. Itu tiba-tiba gimana cara maksudnya itu kan pindah, Mbak. Tiba-tiba ya, pindah. Oh, pengen pindah. Ya, Oke. itu gimana caranya biar kita itu mantep deh mindset satu itu aja kayak gitu. Biar enggak beda-beda gitu, Mbak. Oke.
Jadi yang pertama kalau semisal Mbak menganut fixed mindset atau pola pikir yang nggak mau berkembang, nggak mau berubah, aku sendiri pun begitu ya. Ini kita sama-sama belajar, ini menurut pendapatku ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengubah pola pikir kita, Mbak. Jadi intinya jangan kita itu melulu mikir bahwa kita itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita itu kalau misal Mbak Dela kan sering nyuruh aku kayak gitu, Mbak Yul ngene, aku mesti jawabnya kan Mbak nggak bisa. Nah itu sebenarnya yang perlu kita rubah. Jadi kita itu harus yakin bahwa intinya kita itu bisa kayak gitu. Jadi kita perlu yang pertama itu adalah mengubah pola pikir kita bahwa tidak ada orang yang nggak mampu. Adanya orang yang nggak mau belajar kayak gitu. Selama kita mau belajar, pastinya kita bakalan bisa kayak gitu. Kan kita bisa nyontoh orang lain kan kayak gitu. Kalau orang lain aja bisa, kenapa kita enggak kayak gitu. Terus yang kedua adalah mencintai diri kita sih, kayak jadi diri sendiri gitu loh. Kan kita pasti punya kekurangan kan, punya keterbatasan. Nah, kita cintai kekurangan kita itu, kayak gitu. Jadi nantinya dari kekurangan kita itu, dari konsep growth mindset ini kan kita bisa kembangkan kan, apa yang emang kita cocok. Kalau misal kita nggak cocok ya udah nggak usah dilanjutin. Kita pilih yang memang sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Terus yang ketiga adalah menurut aku itu kita berani keluar dari zona nyaman. Kan kebanyakan kalau sekarang kan ada kan, kalau misal dari SPG, kemudian dia mau jadi KPT, kayak gitu. Dia itu mikir, Mbak nggak bisa, Mbak ribet, kayak gitu. Sebenarnya itu keluar dari zona nyaman itu bukan karena kalian apa sih, karena kalian itu nggak terbiasa. Kalau kalian keluar dari zona nyaman, kemudian kalian itu terbiasa, misal udah dikasih target ini kalian selesai, dikasih target ini kalian selesai. Nah, itu kalian udah berkembang, kalian udah keluar dari zona nyaman. Jadi sebenarnya keluar dari zona nyaman itu nggak seburuk yang kalian pikirkan kayak gitu. Karena kan aku adalah apa yang aku pikirkan. Kalau misal kalian pikirannya positif, insya Allah hasilnya juga positif. Kalau kalian pikirannya negatif, hasilnya juga akan negatif kayak gitu. Jadi keluar dari zona nyaman itu nggak seburuk yang kalian pikirin kayak gitu. Dulu aku juga gitu, awalnya aku KPT, terus kemudian aku jadi ranting. Itu aku mikirnya berat kayak gitu-gitu. Ya memang berat sih, tapi kemudian itu jadinya akan terbiasa. Kalau kalian terbiasa dengan tekanan kayak gitu, jadinya juga terbiasa kayak gitu. Terus berikutnya apa lagi ya sih Mbak? Oh iya, menerima dan menghargai kritik dan saran. Jadi orang baperan itu nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kritik dan saran itu dijadikan cambuk yang membangun kita, kayak gitu. Jangan apa? Feedback dari mbak-mbak yang memang udah sukses, Mbak gimana sih caranya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan pasti mereka juga mengalami kegagalan kan. Nah, tujuannya kalian minta feedback dan juga saran supaya kalian itu nantinya nggak melakukan kesalahan yang seperti mereka lakukan kayak gitu. Terus yang berikutnya berani mengambil resiko sih. Karena apa? Kalau kita berani mengambil resiko, kan resiko itu nantinya kan ada kegagalan. Dari kegagalan itu kita tahu mana yang bisa kita rubah dan kita kembangkan. Kalau kita nggak gagal kan kita nggak tahu salahnya dari mana kayak gitu. Jadi kita itu perlu berani mengambil resiko. Jadi nantinya kalau udah tahu salahnya di mana, kan kedepannya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Kayak gitu, kayak misalkan tupai kan nggak mungkin melompat ke lubang yang sama 2 kali kan, kayak gitu konsepnya. Seperti itu Mbak Ciwe, apakah bisa dipahami? Oke Mbak Ciwe, itu tadi jawaban dari Mbak Yola. Apa bisa dipahami? Apa kurang jelas? Bisa Mbak, paham. Oke, terima kasih Mbak Ciwe. Makasih Mbak lain? Yol. Sama Aku. siapa ini? Aku. Oke, silakan Bu Dela. Mbak Dela. Bagaimana caranya kita ini menanamkan growth mindset untuk tim-tim yang di bawah kita. Masih Mbak Yel ikut gampang. Ya tolong Mbak sih. Bagaimana cara menanamkan Growth mindset untuk tim-tim yang di bawah kita. Kan maksudnya kalau misalnya pimpinan kan DE kan satu visi misi ngono loh. Terus tapi misalnya yang di bawah kita kan belum tentu satu visi misi kayak
pimpinan yang di atas. Itu ya apa sih cara menanamkan grow mindset ben podo ambek kene itu seperti apa? Gini Mbak, kalau menurutku ya itu grow mindset gitu. Kalau kita misal fix mindset, kalau menurutku ya Mbak, kalau salah mohon dibenarkan. Jadi sebenarnya kalau konsep pola pikir itu kan yang bisa ngerubah kan kita sendiri sih Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau menurutku kita itu lebih kayak sering gini, hipnoterapi ke teman-teman. Intinya memperlihatkan kayak Mbak Diala itu udah bisa apa aja dengan pola pikir mindset kayak gitu. Misal Mbak Diala itu udah gajinya gede, terus Mbak Diala itu public speaking-nya bagus, kemudian Mbak Diala itu bisa memimpin. Nah, dari situ kan nantinya teman-teman ini kan kayak termotivasi gitu loh Mbak. Termotivasi untuk jadi seperti Mbak Diala kayak gitu. Jadi itu lebih ke circle-nya sih Mbak. Kita berkumpul dengan orang-orang yang pola pikirnya itu grow mindset. Jadi kalau teman-teman kita pola pikirnya itu udah grow mindset, otomatis kan nantinya kan ngikut Mbak. Kayak misal temannya ini sholat, terus misal dari 5 orang yang sholat itu 4 orang, yang satu enggak. Nah itu bisa Mbak ngaruh. Jadi circle itu penting. Jadi yang pertama kalau menurutku tadi itu kayak mencari orang sebagai apa sih namanya itu kayak percontohan gitu loh. Misal aku ngambil Mbak Diala sebagai contoh, apa aja sih yang bisa Mbak Diala lakuin dengan pola pikir seperti itu, apa aja sih kesuksesan yang bisa Mbak Diala ambil dari pola pikir seperti itu. Jadi ngambil role model, jadi pilih role model siapa yang menurut kalian itu hebat kayak gitu. Terus yang kedua tadi circle-nya itu dipastikan positif, hilangkan circle-circle yang negatif. Karena orang dengan pola pikir fixed mindset yang nggak mau keluar dari zona nyaman, itu cenderung ya gitu-gitu aja, nggak mau berkembang, kayak gitu. Terus, apa ya? Pokoknya itu selalu bersikap positif sih. Kan grow mindset itu tercenderung dengan sikap yang positif, kayak gitu. Terus, apa nih ya, Mbak, mikir Mbak. Yaitu tadi minta apa namanya Mbak, minta kayak saran, minta feedback kayak gitu kan ada sih anak misal mau dijadikan KPT tapi dia kayak nggak mau. Nah kita itu lebih ke hipnoterapi anak itu bahwa kamu ini bisa kayak gitu, bahwa keluar dari zona nyaman itu nggak seburuk itu kok kayak gitu. Gitu sih Mbak menurut aku. Apakah puas? Tidak puas kayaknya. Apa Mbak? Itu menurut saya Mbak. Oke, Bu Dela, itu tadi jawaban dari Mbak Yola. Apa sudah puas? Apa kurang jelas? Apa bagaimana? Sudah jelas. Terima kasih. Sama. Oh, kebalik ya? Oke, Mbak. sama-sama. Oke, yang lain yang mau bertanya silakan. Waktunya masih banyak. Masih 30 menit lebih. Mbak Yol, saya Mbak Yol. Oke, Oke. Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Dan Mbak Yol kan misal kita sudah mengasih hipnoterapi nih ke tim kita dan sudah mengasih feedback positif, tetapi di di sisi lain ada yang kayak sing mempengaruhi negatif kok Mbak. Itu gimana mengatasinya? Oke Mbak, kan tadi udah aku jelasin ya, bahwa salah satu supaya kita itu bisa memiliki pola pikir yang grow mindset, kita harus berkumpul dengan orang yang satu pikiran, satu visi misi. 4 orang itu ada 1 orang yang intinya pola pikirnya itu fixed mindset atau dia itu cenderung jadi ular dalam satu kelompok itu, ya udah Mbak temu aja kayak briefing loh. Maksudnya misal Mbak Dian intinya udah ada omongan-omongan ya dari 3 orang ini bahwa Mbak yang ini gini kan. Nah itu temu aja Mbak di briefing no. Maksudnya kamu itu bilang gini itu apa kayak gitu. Maksud kamu mempengaruhi orang lain itu apa gitu. Kalau memang dia intinya nggak bisa diatur, ya langsung ke buah air dia aja Mbak kayak gitu. Jadi intinya kalau ada anak gitu lebih ke dianu aja sih Mbak, lebih di briefing lagi aja sih Mbak, maksudnya kayak dimotivasi lah, intinya kayak jangan gitu, kayak gitu. Bahwa apa yang dia lakukan, intinya pengaruh dia ke orang lain itu dampaknya negatif, kayak gitu. Kalau dia mau kayak gitu, ya dia aja, nggak usah ngaruh ke teman-teman yang lain. Dan sampean itu lebih ke menguatkan pola pikir yang udah tertanam ke teman-teman lagi. Yang tadi Mbak yang udah grow mindset, kayak gitu.
Kalau teman yang satu ini nggak mau diajak berkembang, ya udah seperti kata Bu Dela, tinggal aja kayak gitu. Sudah, Mbak. Tapi dimotivasi dulu ya. Kalau misal memang dia itu orang yang nggak mau berubah, nggak mau berkembang, ya udah ditinggal aja kayak gitu. Kan kita konsepnya gitu. Kalau misal dia nggak mau diubah, nggak mau berkembang, udah dikasih tahu berkali-kali, udah di hipnoterapi, udah dikasih saran dan juga kritik, nggak mau dirubah, ya udah ditinggal aja kayak gitu. Kasihan yang lain yang udah punya mindset grow, tiba-tiba ada satu orang yang dia itu ular, terus kemudian mempengaruhi tim yang lainnya kayak gitu. Gitu sih Mbak, menurut aku. Oke, Bu Yola, makasih. Sama Mbak. Selanjutnya Oke, teman-teman. itu tadi mungkin jawaban dari Mbak Yola untuk Mbak Dian. Yang lainnya mau bertanya atau mau memberi masukan untuk Mbak Yola, silakan. Jika Boleh, Rek, tidak, ada nanti bisa dari Mbak Yola bisa tanyakan kepada teman-teman yang lain. Yang mau bertanya? Mbak, aku tanya. Ya, Mbak Dinda. Silakan Mbak Din. Mbak, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan biar kita itu biar kita itu grow mindset gitu, misalnya kebiasaan nonton motivasi, nonton video motivasi, terus kebiasaan kita itu belajar, atau kebiasaan itu kayak diskusi atau bermusyawarah kayak gitu, ada nggak sih Mbak kebiasaan-kebiasaan yang bisa menumbuhkan grow mindset-nya itu? Oke, Mbak Dinda, terima kasih pertanyaannya, ya ampun. Oke, jadi kalau menurut aku kebiasaan-kebiasaan yang bisa intinya merubah pola pikir grow mindset, kan jadinya intinya ini kayak ke negatif, ke positif gitu kan, kebiasaan-kebiasaan apa. Jadi yang pertama itu kita itu harus niat sih Mbak, niat ke diri kita sendiri bahwa kita itu mau berkembang kayak gitu. Kalau kita awali udah niat kan apapun itu diawali dengan niat kan. Kalau orang diet pun ingin harus ada niatnya kan. Kalau misal nggak niat kan di tengah jalan kan pasti kan cheating kayak gitu. Jadi yang pertama di grow mindset ketika kita mau mengembangkan pola pikir kita juga harus berniat dulu, kuatkan niat dalam hati kayak gitu. Terus yang kedua adalah benar kata Mbak Dinda tadi, lihat video-video motivasi, kemudian lihat video-video kayak orang-orang sukses yang bisa kita jadikan role model kayak gitu. Kan kalau aku dulu sukanya itu ngelihat biografi Minyonyor, pemilik Minyonyor itu loh yang untak. Nah, itu kan jadi kayak termotivasi kayak orang ini hebat loh, intinya dari mie bisa jadi sukses kayak gitu. Nah, jadi itu yang pertama tadi niat, yang kemudian itu tentukan role model yang intinya bisa kalian jadikan panutan gitu loh. Kayak dijadikan panutan sama kalian bahwa aku juga bisa sukses kayak orang itu. Caranya kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Terus itu tadi lebih sharing-sharing sama teman-teman yang udah sukses, udah tinggi pangkatnya, apa aja sih yang udah mereka lakuin, apa aja sih yang udah mereka hadapin, misal kegagalan-kegagalan apa, supaya intinya nggak jatuh di lubang yang sama. Jadi yang pertama tadi niat, kemudian pilih role model supaya kalian bisa sama visinya kayak mereka. Terus yang ketiga tadi, apa tadi? Aku ngomong apa tadi? Yang ketiga tadi apa ya, Mbak? Kayak mana? Mana ya, saya mikir. Terus jangan punya pikiran bahwa kalian itu rendah diri, jangan punya pikiran kalian itu nggak mampu, kayak gitu. Jadi kalian itu harus punya mindset mau berkembang, intinya keterampilan dan kemampuan itu bisa dirubah kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaannya itu sih. Terus yang paling penting adalah kalau kalian udah berusaha, jangan lupa berdoa kayak gitu. Karena berusaha tanpa berdoa itu sia-sia kayak gitu. Udah Mbak Dinda, itu sih menurutku. Jadi yang pertama niat, tentukan role model, berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, yang positif, yang punya pemikiran sama, kemudian tanya feedback tanya feedback ataupun saran dari orang-orang yang udah sukses kayak gitu. Terus jangan lupa berdoa dan juga berusaha. Itu Mbak. Sudah. Oke Mbak, makasih. Sama-sama. Oke Mbak Dinda, itu tadi jawaban dari Mbak Yolanda Putri. Sudah puas ya sama jawaban tersebut dan sudah dipahami. Ada yang mau bertanya lagi? Ada masukan? Semua harus kasih masukan ya. Aku juga nanti kasih masukan. Ya Mbak, siap. Oke, ayo
Bu tanya, Ya, oke Mbak Fatim. Okta, silakan. bagaimana caranya kita tahu kalau kita itu sudah punya grow mindset? Apa ada tanda-tandanya? Kita kan nggak bisa nilai diri kita sendiri. Jadi itu ada tanda-tanda atau ciri-cirinya nggak sih? Oke. Ayo, Mbak Fatim, tadi kan di slide-nya sudah dijelaskan ciri-ciri orang yang grow mindset dan juga fixed mindset. Tak jelasin lagi, wes. Kalau orang yang cirinya fixed mindset tadi, itu cenderung menghindari tantangan, Mbak. Jadi orangnya itu kayak nggak mau tantangan, kalau ada tantangan itu dihindari gitu loh. Terus, kalau misal ada tugas yang sulit, intinya diberikan tekanan, mereka itu cenderung kehilangan minat, kayak gitu. Terus, mereka itu kalau misal diberikan kritik dan juga saran, mereka itu mudah baper. Maksudnya bapernya ini, baper nggak apa-apa, semua orang punya perasaan. Bapernya itu ke arah positif apa negatif. Kalau ke arah positif itu maksudnya kritik dan saran tadi dijadikan sesuatu yang membangun. Kalau negatif dia marah, pasti ngomongnya gini, aku lo nggak ngono, kayak gitu. Jadi meskipun ada kritik intinya yang kalian nggak sesuai, ya nggak apa-apa, ditampung aja, diterima aja. Kalau misal kita bisa kita bisa intinya dari kritik dan saran itu kita bisa berkembang, kenapa enggak, kayak gitu. Terus yang grow mindset tadi, kalau grow mindset tadi itu orangnya itu mau belajar, Mbak, mau berubah gitu loh. Jadi orangnya itu suka tantangan, suka hal-hal baru. Terus kemudian orangnya itu semakin ada tantangan, mereka semakin termotivasi untuk mengalahkan tantangan itu. Itu grow mindset. Terus kemudian mereka itu kalau nerima kritik dan saran ya udah diterima, ditampung. Nah, itu dirubah ke arah yang positif. Jadi intinya aku dikritik kayak gini, ya udah, intinya aku harus bisa mengubah pola pikir orang yang mengkritik aku jelek tadi jadi kritik yang menjadi baik, kayak gitu, Mbak. Gitu ta. Maksudnya ciri-cirinya kan Mbak Fatim tadi tanyain. Halo, Mbak, sudahkah? Sudah sih Mbak, tapi itu aku pengen tahu aku ini sudah berhasil apa enggak gitu Mbak. Oh, maksudnya sudah berhasil apa enggak? Gini, Mbak. Itu bisa diketahui dari pencapaian sampean sendiri sih. Intinya kalau misal ada sampean kan dari KPT ACC sekarang ke SM. Nah, di SM ini sampean udah bisa nih menjalankan tugas-tugas yang biasa dilakuin sama SPV kayak gitu. Itu sampean artinya udah berkembang, Mbak. Sampean udah keluar dari zona nyaman. Kan sampean KPT ACC terus jadi SM. Itu sampean udah keluar dari zona nyaman. Sampean itu udah menganut pola pikir grow mindset itu tadi. Artinya sampean itu orang yang mau berkembang. Kalau sampai intinya dulu waktu jadi KPT ACC kemudian sampai jadi SM sampean menolak, nah sampean masuk kategori fixed mindset kayak gitu. Karena sampean menerima jadi SM terus sampean udah menjalankan tugas, sampean udah aktif di grup, kemudian sampean udah intinya dikasih target apa sampean jalan, itu sampean udah masuk kategori grow mindset meskipun intinya belum sepenuhnya kayak gitu. Karena pola pikir grow mindset itu orangnya menghargai proses bukan hasil. Hasil itu penting, tapi proses itu lebih penting kayak gitu. Seperti itu Mbak Fatim. Oke Mbak, paham. Makasih ya. Sama. Terima kasih Mbak Yola, jawaban Mbak Fatim. Mbak Yola, aku mau tanya sendiri nih. Ya Allah Mbak Piang, apa Mbak? Silakan. Ya Mbak. Enggak kan gini. Untuk saat ini posisi Mbak Yola yang menurut Mbak Yola sendiri itu sekarang Mbak Yola itu ada di posisi fixed mindset apa di grow mindset? Pertanyaannya singkat. Terima kasih. Terima jawab. Oke Mbak. Kalau aku sendiri ya, menurut aku sih setelah intinya lihat video, kemudian aku itu melajari mengenai fixed mindset dan grow mindset, aku cenderung masuk ke fixed mindset sih Mbak. Soalnya aku tuh cenderung orangnya itu takut keluar dari zona nyaman. Jadi gini ya teman-teman, aku nyampein kayak gini, materi kayak gini bukan berarti aku memang pro ke arah itu, tapi ininya kita di sini sama-sama belajar. Jadi orang yang punya pola pikir fixed mindset bukan berarti dia nggak bisa jadi grow mindset ya, kayak gitu. Jadi dari pertanyaan Mbak yang tadi, aku bisa mengindikasikan bahwa aku ini cenderung masuk dalam pola pikir fixed mindset, Mbak, kayak gitu. Soalnya kan aku itu sekarang itu intinya kalau misal dikasih tekanan atau apa itu orangnya suka pemikir, Mbak, kayak gitu. Tapi mikirnya bukan ke arah negatif sih, maksudnya ke arah positif, mungkin kadang sering baper, kayak gitu. Gitu sih Mbak, aku menyadari bahwa diriku ini masuk kategori fixed mindset.
kayak gitu. Tapi aku mau berkembang kok Mbak, kayak gitu. Ini masih proses seperti itu. Oke, jawaban Mbak Yola. Berarti Mbak Yola saat ini posisinya masih ada di fixed mindset, tapi Mbak Yola itu mau berkembang, dia itu mau pindah ke grow mindset. Berarti Mbak Yola untuk saat ini masih berusaha ketika dikasih tugas tidak menolaknya Mbak Yola ya. Ya siap Mbak, siap. Oke, terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Untuk teman-teman yang lain, silakan ada yang mau bertanya lagi. Oh tadi Mbak Safitri katanya mau bertanya nih. Duh, Safitri. Silakan. Pertanyaannya gini Bu, kan dalam proses penumbuhan grow mindset itu kita bisa ada kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan mindset grow itu tadi sudah mindset itu. Nah, gimana kalau misal di tengah jalan kita nggak konsisten gitu? Bagaimana cara untuk kita bisa konsisten? Oke. Jadi kan udah aku jelasin kan, ini pertanyaannya hampir member, cuman pertanyaannya Mbak Safitri tadi ketika kita di tengah jalan kita kayak munting gitu kan. Oke Mbak. Jadi kayak tadi kan aku sebutin niat Mbak. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah niat, harus berniat. Misal aku mau diet, ya udah aku harus niat Mbak. Intinya misal kita niat itu tujuan kita itu apa sih? Kita kan harus nentuin tujuan dulu kan. Jadi niat kemudian tentukan tujuan. Kalau misal kita di tengah jalan tadi munting, kita capek tadi jadinya kita harus mulai dari nol lagi dong. Misal kita posisinya dari ada A, B, C. Kan kita misal di tengah jalan udah sampai di B nih. Kemudian kita di B itu kita kayak kehilangan semangat kayak gitu. Kita harus berpikir intinya kalau misal aku ini balik ke A lagi, otomatis aku harus mulai dari nol lagi dong. Prosesnya lama lagi dong. Kapan aku bisa mencapai tujuanku kayak gitu. Jadi kayak gitu sih Mbak. Jadi yang pertama itu kuatkan niat, tentukan tujuannya apa. Kalau misal kalian di tengah jalan itu mau munting, pikirkan lagi tujuan kalian. Kalau misal kalian mau munting, kalian harus mulai dari nol lagi. Kayak gitu. Mbak, itu menurut aku. Berarti intinya itu lebih kayak evaluasi diri aja. Ya, betul. Terus kemudian tujuan kita itu awal apa, pengen apa, kayak gitu, Mbak, menurut aku. Ya, Mbak. Makasih Mbak Yola. Oke, tadi jawaban dari Mbak Yola untuk Mbak Safitri. Bu Vida katanya ini mau ngasih masukan nih. Silakan Bu Vida. Silakan, pohon. Nggak ada masukan sih Bu sebenarnya, cuman Mbak Yola menyampaikannya terlalu cepat, tapi sudah bagus karena dia itu kan ibu-ibu psikolog, jadi yang lirik enak, cuma kecepatan. Intonasi suaranya seperti ini dari lahir Mbak, mohon maaf. Iya sih emang agak kecepatan, tapi dari teman-teman kita nggak ada yang komplain, jadi mungkin dari teman-teman kita sudah paham juga ya. Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi, gantian nih Mbak Yola yang mau bertanya kalian-kalian. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, waktunya kurang beberapa menit, 15 menit lah. Itu Mbak Dinda kayaknya mau tanya itu. Mbak Dinda sudah bertanya barusan. Tanya terus, aku mau tanya. Oh, Mbak Luvia, on cam dong. Enggak on cam. Harus on cam dong. Oh, masa siang lah? Nggak apa-apa, Mbak Ciwi juga masih siang. Siang. Nggak apa-apa, wis nggak on cam. Kan gini ya, misal kita mau membangun group mindset ke teman-teman kita, tapi cara kita itu salah, apa itu ngaruh? Cara kita salah itu caranya maksudnya gimana, Mbak? Cara menyampaikan ke teman-teman kita gitu loh, Bu. Bentar. Diulangi lagi tak pertanyaannya sih, belum nangkep aku. Kan kita mau membangun grow mindset ke teman-teman kita,
tapi cara kita untuk mengajak teman-teman itu salah. Apa itu berpengaruh? Gini sih Mbak, setiap orang kan punya caranya masing-masing sih untuk menyampaikan sesuatu. Caranya itu jangan salah. Kalau misalnya caranya salah. Gini, pokoknya informasinya benar. Sebenarnya bukan caranya yang salah sih, caranya berbeda kayak gitu. Kalau caranya salah, otomatis kan apa yang mau tujuan kita untuk membangun grow mindset tadi kan nggak terwujud. Jadi lebih baik perkataannya dirubah, caranya berbeda. Kalau misalnya setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda untuk menyampaikan sesuatu, untuk membangun grow mindset itu tadi. Nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yang penting tujuannya sama, informasi yang disampaikan itu benar, kayak gitu Mbak Lutfi. Jadi kalau misal pertanyaannya tadi dengan cara yang salah, otomatis hasilnya juga salah, tapi cara yang berbeda. Kalau caranya berbeda, hasilnya, intinya informasinya sama, hasilnya akan sama, kayak gitu Mbak. Mungkin pertanyaannya Mbak Lutfi tadi itu niatnya itu benar, cuma cara penyampaiannya aja ya yang salah gitu ya? Iya Bu. Nah, berarti kan caranya cara penyampaian sama, ambil contoh coba Mbak, contoh apa gitu misal? Kayak gimana ya Mbak? Mungkin kayak apa ya? Contohnya ya kayak sama yang dikasih tugas. Tahu sama aku marah-marah mungkin Bu. Kasih tugas nih sama aku suruh menyampaikan ke anak-anak. Nah, padahal udah benar, cuma cara penyampaiannya ke anak-anak ini yang salah. Jadi mereka kayak salah paham kayak gitu. Paham nggak sih? Oh, ya ngaruh sih Nah, itu yang dimaksud Mbak Lutfi itu mungkin seperti itu. Ya misal ya, intinya misal kita mau punya tujuan sesuatu, terus penyampaiannya itu dengan kayak marah, kemudian intinya gebrak-gebrak meja, kayak gitu. Otomatis apa yang mau disampaikan tadi pasti nggak masuk karena kita udah takut duluan, kayak gitu. Jadi lebih baik cara penyampaiannya itu diubah. Penyampaiannya itu bukan dengan marah-marah, tapi dengan lebih ke mengajak. Ya, mengajak kayak gitu Mbak. Terima kasih Mbak Biang. Oke, kayak gitu Mbak intinya gitu. Jadi kalau penyampaiannya salah ya ngaruh sih menurutku kalau misal marah-marah, gebrak-gebrak meja gitu, ya ngaruh. Kita takut duluan kan, kayak gitu. Jadi diubah caranya lebih ke mengajak, lebih ke mengayomi tadi, merangkul kayak gitu, tanamkan visi misinya yang sama kayak gitu. Dan itu kalau bisa sih kayak teman gitu loh, sharing-sharing ke teman gitu bakalan lebih mudah masuk dibandingkan dengan cara yang marah-marah tadi. Gitu sih. Bagaimana Mbak Lutfi dari jawaban tersebut sudah paham apa sudah jelas apa kurang jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, yang lain yang mau bertanya lagi silakan. Mbak Erika tadi mau bertanya dah? Iya Bu, mau tanya. Silakan Mbak Erika. Bu Yola, kan misalkan nih kita udah punya circle yang positif, terus kita udah ada di zona nyaman. Itu apa perlu kita keluar dari zona nyaman lagi? Tapi pikiran kita itu juga pengen maju kayak gitu. Itu perlu nggak sih Bu? Perlu nggak Bu Yola? Silakan. Orangnya hilang. Mbak Yola? Orangnya cuma nyandet. Oh. Halo Mbak, loh kok nyandet ya? Sudah nyebut Mbak Yol, iya, Om Nanang mau tanya. Ya Allah, Om. Kelas hari aja buka. Ini sama Mbak Yol cari tutup. Langsung ngecek aku saya CCTV ini di pantai ini sengaja. Enggak. Kok ada sengaja? Nanti dapat sanksi atau bukan? Om apa di Banyuwangi, Rek? Iya sih. Ayo. Bukan ini. Om, tak tunggu Om. Malam, Bet. Jadi nggak harus. Sedia no cari Mbak Biang. Iya, ready Om, ready. Senyum berharap. Oke, silakan Mbak Yola. Mbak, aku tadi pas Erika ngomong nggak dengar Mbak. Maksudnya wifi kan pakai wifi nyandet. Ini pakai data aku Mbak. Oh, bisa diulang Mbak Erika? Gini Bu Yul. Okay. Kan misalkan nih kita udah punya circle yang positif,
Terus itu kita udah ada di zona nyaman lagi, zona nyaman juga. Itu apa perlu kita keluar dari zona nyaman ini? Sedangkan kan kita juga misalkan hidup kan memang cari kenyamanan kayak gitu. Itu kita perlu keluar lagi apa gimana? Gimana Mbak tadi awalnya sampean mau mana Mbak pertanyaannya? Ya Allah kali dua pertanyaannya. Lagi Mbak Erika, silakan. Lagi. Bu Yola, kan kita katanya Bu Yola tadi kan kita harus keluar dari zona nyaman. Sedangkan kalau kita hidup itu memang cari kenyamanan. Iya kan? Terus itu kan kita udah punya circle yang positif nih. Kita punya circle yang positif, terus kita juga punya dapat zona nyaman di sana. Itu apa perlu kita keluar lagi dari zona nyaman itu? Atau gimana? Oke, aku. Jadi itu kembali ke sampean sih. Kalau sampean nggak mau, intinya kan keluar dari zona nyaman kan artinya kalian berkembang. Kalau kalian nggak mau berkembang, ya udah nggak usah keluar dari zona nyaman. Karena konsep grow mindset tadi keluar dari zona nyaman sama dengan berkembang kayak gitu. Kan meskipun punya teman-teman yang udah positif, nanti kan meskipun kalian keluar dari zona nyaman sekalipun kan nggak usah putus koneksi kan, masih tetap bisa sharing-sharing, masih bisa kumpul kayak gitu. Mungkin memang nggak seintens biasanya, tapi kan kalian kan berkembang, dapat 2, udah berkembang, masih tetap temenan. Tapi kalau kalian stuck di itu aja zona nyaman, nggak mau keluar kayak gitu, ya udah kalian cuma dapat zona nyaman aja, nggak mau berkembang kayak gitu. Gitu sih. Jadi kembali ke Mbak Erikanya dulu. Contohnya perlu ya Bu. Kalau Mbak Erika mau berkembang, punya mindset grow mindset, dapat 2. Temennya masih tetap sama itu tadi. Misal punya jabatan baru kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Berarti kita tetap perlu keluar dari zona nyaman tadi ya Bu, walaupun circle kita udah positif gitu. Iya, tetap. Karena keluar dari zona nyaman itu biasanya kalian akan hal-hal baru yang nggak kalian temuin deh zona nyaman kalian itu tadi. Karena kan aku udah bilang tadi zona nyaman keluar dari zona nyaman itu nggak seburuk itu kok kayak gitu. Iya Bu, terima kasih. Hai. Itu kali akeh pertanyaannya 52. Nggak boleh kayak gitu, banyak berarti bagus. Mbak, kok kekerungu Mbak? Dengar dong. Ayo Kak, bertanya. Pakai aku sendiri dong, pakai akun orang. Silakan Mbak Ayu. Baterainya Kak Siti Ya nggak apa-apa, yuk tanya silakan. Oke. Tanya ya, Mbak Yol. Aku tanya, bagaimana cara mengatasi atau menanggapi ketika teman kita lagi down, tapi kita itu pengen menyemangati teman tersebut, tapi kita sendiri itu masih down, semangat kayak gitu. Bagaimana? Menurut sampean? Oh, jadi misal sampean itu posisinya sampean itu down, tapi teman sampean itu down kayak gitu. Dan juga gitu, tak gimana cara menyemangati ini? Ya, tapi jangan kita itu masih sama kayak dia down, kadang semangat kayak gitu. Gini Mbak, menurutku kadang kita itu bisa menasihati orang lain, tapi kita nggak bisa menasihati diri kita sendiri. Kita bisa mencari intinya solusi untuk orang lain, tapi kita nggak bisa ngasih solusi ke diri kita sendiri. Intinya kalau ada posisi teman kayak gitu, misal sampean itu masih kuat, misal sampean deket nih sama teman itu, terus sampean ini posisinya masih kuat, tapi down enggak, tapi posisinya masih kuat. Itu intinya sebisa mungkin sampean itu jangan menunjukkan kesedihan juga, jangan adu nasib. Kan kebanyakan gini sih, kalau misal aku misal cerita ke sampean, misal ini ya, terus sampean ngomong, aku yang ini, aku lebih gini. Karena masalah orang itu intinya menurut sampean itu nggak berat, tapi menurut orang lain belum tentu itu nggak berat, kayak gitu. Setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Jadi kalau misal ada teman kayak gitu, kita lebih ke intinya kayak ya dipuk-puk, intinya bahwa intinya kalau misal kamu kayak gitu, dunia nggak berhenti kok, masih bisa diperbaiki lagi, kayak gitu. Jangan adu nasib lah pokoknya. Soalnya sering sih, intinya kalau kita cerita gini, tapi teman yang kita curhat itu malah adu nasib. Jadi kan kayak gimana kan, kayak gitu. Jadi kita lebih ke
dipuk-puk aja, dipuk-puk, kemudian kalau udah dipeluk ya dipeluk, terus kemudian dimotivasi sih, intinya dunia nggak akan berhenti kalau kamu gitu. Intinya dulu kamu pernah kayak gini kan, intinya kamu bisa ngelewatin kan, kayak gitu. Pasti intinya bisa dilewatin lagi, kayak gitu. Jangan nyerah, kayak gitu. Intinya jangan sampai kayak bunuh diri, kayak gitu. Soalnya kan setiap orang itu punya masalah. Kadang aku mikir sih, kalau misal masalahku itu besar, ternyata ketika aku sharing-sharing dengan orang lain, mereka itu punya masalah yang lebih besar, punya masalah yang sama bahkan. Jadi dimotivasi lagi bahwa setiap orang itu punya masalah kok. Kalau orang punya masalah itu nggak apa-apa kok, nggak semuanya itu harus selesai saat itu juga, nggak harus semuanya itu harus kalian selesain saat itu juga. Kalian bisa kok, intinya dalam 1 bulan 1 bulan itu intinya memperbaiki kayak mood kalian kayak gitu kan. Semua yang bisa memperbaiki itu cuman waktu sih. Kalau misal gini, teman kalian itu putus cinta gitu, itu percuma kalian ngomong jangan intinya ojo sedih gini-gini, itu percuma, tapi lebih dimotivasi lagi. Intinya nggak semua ini gimana sih jelas non, intinya kayak dunia itu nggak akan berhenti lah kayak gitu, masih bisa dicari lagi kok, masih bisa dilalui lagi kok gitu. Pokoknya masalah itu nggak harus diselesaikan hari itu juga, ada prosesnya, dan yang bisa ngenyelesain proses itu ya waktu itu tadi kayak gitu. Jadi yang aku lakuin kalau menurut aku, kalau ada teman gitu, yang pertama jangan adu nasib, lebih dipupuk aja kayak gitu, lebih dimotivasi aja kayak gitu. Kan mereka itu cuma butuh didengarkan sih sebenarnya. Kalau orang ada kayak gitu itu lebih lebih pengen didengerin kayak gitu. Kalau kalian nantinya mau konsultasi juga nggak masalah, tapi jangan ada embel-embel kayak gini. Masalahku lebih gede loh, masa kue ngono ae ini, masa kue ini kayak gitu. Setiap orang itu punya masalah, dan intinya respon dari diri orang masing-masing itu juga beda kayak gitu. Itu sih Mbak, menurut aku. Oke, sepertinya Mbak Ciwe mengantuk ya. Ya Allah, Makasih ya saya. Maria, kayak Mbak Marius Mbak. Nggak boleh gitu. Wah. Oke, tinggal sedikit lagi untuk kesempatan bertanya 1 kali lagi, silakan. Mbak. Sudah tidak ada kayaknya Bu. Oh, sudah tidak ada. Iya, sudah wis. Oke, masukan, nggak ada masukan? Mbak, boleh dikasih masukan, barangkali ada teman-teman yang udah kemudian nggak sesuai, gitu bisa. Sama bulat ini ada. Semua harus kasih masukan ya? Oke, Bu Piang yang tunjuk. Oke, aku yang tunjuk ya. Harus kasih masukan ke Mbak Yola. Yang belum tanya, siapa ya? K1 ini siapa ya? K1. Vina tanya. Oh, Vina tanya masih. Oke, silakan. Mbak Yol. Mbak Yol. Ya, gimana Mbak? Mbak Yol, seumpamanya kita itu sudah grow mindset ya, tapi nanti 1 jam kemudian atau 2 jam kita itu kayak dapat tekanan, kayak dapat tantangan baru, terus kita itu wis usaha ngelakuinnya, tapi kita itu gagal atau nggak sesuai sama ekspektasi kita, terus kita itu punya depresi. Itu maksudnya kayak depresi, terus kayak gampang kepikiran tuh kok kayak gitu ya, kok nggak sesuai sama ekspektasiku ya kayak gitu. Terus itu gimana caranya biar kita grow mindset lagi, tapi nanti kita balik lagi ke visit mindset kayak gitu. Oke. Caranya biar kita tetap bertahan. Kalau menurut aku sih gini Mbak, sama itu harus menghargai setiap proses sih. Kan orang kebanyakan mereka itu fokusnya ke hasil sih. Nah, jadi yang menurut aku ya, kalau aku yang lakuin itu fokus di prosesnya. Karena kalau misal intinya hasilnya nggak sesuai, tapi kita udah berusaha keras nih, kita nggak akan pernah nyesel. Tapi kalau misal kita itu udah prosesnya nggak gena, udah asal-asalan, hasilnya juga nggak gena, pasti kan ada penyesalan. Tapi kalau misal hasilnya buruk, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita masih bisa coba lagi, Mbak. Misal kita ambil contoh di sekitar kita, misal ya kayak tetanggaku gitu ya.
dia itu apa namanya ikut PNS-an. Nah, dia itu baru berhasilnya itu pas waktu ketiga kali, Mbak, kayak gitu. Jadi kan dia itu terus berusaha kan untuk mencapai target itu tadi. Jadi kalau misal ada kegagalan itu, kalian jangan merasa rendah diri, merasa gagal, tapi nikmatin aja prosesnya. Intinya sama aja kayak gitu tadi, ambil role model. Intinya orang itu nyoba 3 kali baru berhasil. Nah, kayak gitu aja ambil contohnya. Jangan merasa kayak rendah diri, gagal, kayak pesimis gitu, jangan. Tapi lebih ke dicoba terus aja kayak gitu, Mbak. Gitu sih. Lebih menghargai prosesnya, karena menghargai proses itu penting sih. Menurutku memang hasil itu penting juga. Tapi kalau kita udah berusaha keras, kemudian hasilnya itu tetap kurang maksimal, kita nggak ada penyesalan kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau aku misal nilaiku dulu, misal aku nilaiku jelek, tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin. Aku nyoba lagi ya, nggak apa-apa, aku udah berusaha kok, aku udah melakukan yang terbaik, tapi tetap gagal, nggak apa-apa, aku coba terus. Tapi kalau Mbak itu udah nggak berusaha, udah nggak mau belajar, tapi hasilnya jelek, nanti itu bakalan jadi penyesalan di kemudian hari sih, kayak gitu. Kayak misal aku menyesal, intinya aku nggak belajar matematika dengan baik, kayak gitu. Itu jadi penyesalan sendiri sih buatku, kayak gitu. Itu sih, Mbak. Menurutku. Jadi hargai sendiri. Tanya tak lagi. Sebenarnya apa? Kita itu harus mendahulukan diri kita sendiri atau harus mendahulukan orang lain dalam bekerja? Oh, ini dalam pekerjaan. Ya, tergantung sih, Mbak, konsepnya. Sampean itu posisinya apa, kayak gitu. Misal sampean posisinya sama-sama SPG. Ya weh, sampean pentingkan diri sampean sendiri aja. Misal kayak program bonus gitu kan. Masa sampean mau ngasihkan apa yang udah sampean jualin ke teman-temannya sampean? Kan enggak kan? Kayak gitu. Jadi misal posisinya sama rata, sama-sama kasta kayak gitu, misal SPG gitu. Ya udah, sampean berusaha yang terbaik aja untuk diri sampean sendiri dulu kayak gitu. Tapi kalau posisinya sampean itu pemimpin, beda lagi, Mbak. Kalau pemimpin itu kan biasanya pemimpin yang dimarahi, apapun yang dilakukan bawahannya itu pemimpin yang dimarahi, kayak gitu. Jadi kalau kalian konsepnya pemimpin, ya intinya harus mengutamakan anak-anak kalian dulu, kayak gitu. Sama dengan konsep orang tua sih, pemimpin itu. Jadi harus mengutamakan anak-anak kita terlebih dahulu. Anak kita udah makan apa belum? Orang tua mah terakhir aja, kayak gitu. Itu konsep orang tua yang baik, kayak gitu. Itu sih, Mbak, kalau menurutku. Ya, makasih. Sudah, Mbak, lebih 3 menit. Oke, belum. Kasih masukan dulu untuk Mbak ini loh. K1, Mbak Yunita. Ya, Mbak, masukan untuk Mbak Yola, silakan. Mbak K1, Mbak Yunita, on-cam dong. Pangan geprek paling, Mbak. Oh iya, dia nggak puasa soalnya. Astagfirullah. Mbak Yunita. Mbak. Mbak Yunita. Vina, kamu di ketabang 1, ta? Enggak? Ya, Bu. Ayo kasih masukan sama 2. Kasih masukan sama Mbak Yola. Masukan. Iya, on cam ya. Masukan buat Mbak Yola. Penjelasannya udah bagus, tapi kecepatan katanya Mbak Vida tadi. Tapi overall semuanya bagus, sangat mudah dipahami. Terima kasih masukannya, Mbak. Akan diperbaiki lagi seperti konsep grow mindset. Satu lagi. Masukan dari Suryani. Mbak Suryani. Oke, silakan Mbak Suryani. Mbak Suryani. Mbak.
Kamu di ketapang 2 Ya, loh. Bu. Ayo kasih masukan. Ya, buat Mbak Ira, penjelasannya itu kecepatan. Tapi udah bagus kok, Mbak. Terus semoga kedepannya lebih diperbaiki lagi penjelasannya, jangan terlalu cepat-cepat, jangan terlalu keburu. Terima kasih. Kasih Mbak Suryani sarannya. Oke, mungkin dari semuanya rata-rata suaranya sudah bagus, cuma penjelasannya terlalu cepat karena emang dari Mbak Yolanya seperti itu. Oke, untuk semuanya, angkat semua dulu ya. Aku mau foto bersama. On cam, Mbak Citra, on cam. Kenapa waktunya mau difoto on cam semua? Ayo Mbak Vicky, Mbak Citra, Mbak Vivin, Mbak Putri, Mbak Niar, Mbak Lisa, Mbak Vina, Mbak Erika, Mbak Lutfi, Mbak Nikita, Mbak Vina Aprilia. Kalau waktunya gini gercep ya Budel, semuanya on cam. Coba waktunya ditanya nggak ada yang on cam. Nanti itu ya hasil on cam kirim aku ya Bu Doang. Siap.